Sudah 15 tahun seorang guru berdiri di depan kelas setiap pagi. Ia datang lebih awal, membersihkan papan tulis, menyapa anak-anak dengan senyuman. Mengajar dengan sepenuh hati, meski gajinya hanya 800.000 sampai 1,2 juta per bulan. Bukan PNS, bukan PPK. Ia adalah guru honorer non-ASN. Setiap hari mengajar di sekolah negeri, mengisi kekurangan guru yang tak kunjung terpenuhi. Ia di daerah, di pelosok, di kelas yang atapnya bocor, tanpa tunjangan tetap, tanpa jaminan kesehatan yang layak. Tapi ia tetap setia, karena baginya anak-anak itu masa depan bangsa. Tapi mulai 1 Januari 2027, semuanya berubah. Berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026, guru honorer atau non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri. Mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi, yang sudah mengajar ribuan anak harus terhenti per 31 Desember 2026. Tidak boleh lagi mengajar. Tidak boleh lagi masuk. Kontrak diberhentikan. Ribuan guru honorer di seluruh Indonesia kini gelisah. Ada yang menangis. Ada yang diam-diam di rumah. Ada yang bertanya-tanya, setelah ini saya harus kerja apa? Sementara sekolah negeri akan kehilangan tenaga pengajar yang selama ini menjadi tulang punggung banyak kepala sekolah. Kepala sekolah kebingungan mencari pengganti karena informasi PPK sangat terbatas dan tidak semua guru honorer bisa lolos. Ini bukan sekedar kebijakan, ini adalah nasib ribuan guru yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan masa mudanya untuk mendidik. Tanpa status, tanpa kepastian, apakah pengabdian mereka selama ini tidak dihargai? Apakah anak-anak di sekolah negeri akan kehilangan guru yang sudah mereka kenal dan mereka sayangi? Kita tunggu langkah selanjutnya dari pemerintah. Semoga ada solusi yang adil untuk kesejahteraan guru di Indonesia. Karena pendidikan bukan hanya soal status kepegawaian, tetapi soal hati dan dedikasi yang tak ternilai. Kabar soal guru honorer belum selesai. Sekarang ada update baru lagi. Kalau aku baca di koran Kompas, nasib lebih dari 237.000 guru honorer bakal diusahain biar bisa terserap ASN. Kenapa? Karena pemerintah nggak boleh lagi mempekerjakan tenaga honorer. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudrismen Nunuk Suryani bilang kalau pihaknya menginginkan semua guru dimuliakan melalui status ASN. Nah, terkait batas waktu Desember 2026 yang disebut dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Iya, yang kemarin sempat ramai itu. Nunuk menegaskan hal itu nggak berarti para guru honorer akan otomatis berhenti mengajar pada 2027. Sebab poin utama aturan itu ialah penataan status kepegawaian, bukan pemberhentian tugas mengajar di ruang kelas. Tahu nggak sih, ternyata urusan perekrutan sampai gaji guru honorer ini lumayan panjang dan tanggung jawabnya ada di banyak kementerian loh. Kementerian apa aja sih? Jawabannya bisa sahabat Kompas temukan di Harian Kompas dan Kompas.id ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya dan urusannya. Baik, kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhtadin. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam menunggu keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Kami ucapkan terima kasih dan silahkan melanjutkan untuk menonton berita informasi Turanas berikut ini. Terima kasih. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan baru. Dan lebih dari 230.000 guru honorer yang selama ini telah mengabdikan diri untuk mendidik anak-anak kita telah dihadapkan dengan ketidakpastian nasib kedepannya. Kebijakan ini tertuang pada Surat Edaran Mendikbudrismen nomor 7 tahun 2026 yang isinya yaitu membatasi penugasan para guru honorer yang ada di sekolah-sekolah negeri sampai tanggal 31 Desember 2026. Artinya, para guru-guru honorer ini masih bisa mengajar di sekolah-sekolah negeri sampai tanggal 31 Desember 2026. Lah, yang jadi masalah, itu setelah tanggal itu mau gimana nasib mereka? Alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini adalah satu, untuk implementasi Undang-Undang ASN yang menghapus istilah honorer
Dan yang kedua katanya untuk bisa memberikan kepastian jenjang karir yang lebih baik kepada guru honorer. Kelihatannya sih bagus, tapi apa ya benar seperti itu? Ada 3 masalah besar yang harus dipikirkan secara matang dalam kebijakan ini. Yang pertama, guru honorer setelah tanggal 31 Desember itu mau gimana? Belum ada kejelasan nasib mereka seperti apa. Pemerintah juga belum bisa menjawab secara pasti, katanya masih mencari skema yang terbaik seperti apa. Yang kedua, seleksi ASN juga belum tentu semuanya bisa lolos. Ada kualifikasi pendidikan, ada usia, ada sertifikasi, dan lain sebagainya. Banyak sekali guru yang sudah puluhan tahun mengabdi di sekolah negeri, mereka tidak bisa memenuhi kualifikasi tersebut, mereka nggak bisa lolos. Yang ketiga, kita harus juga memikirkan daerah 3T. Jarang loh guru ASN yang mau ditempatkan di daerah-daerah pelosok. Kalau guru honorer di sana diberhentikan tanpa solusi, lalu siapa yang mau ngajar anak-anak kita yang ada di daerah-daerah pelosok? Satu yang perlu diingat pemerintah, gaji guru honorer selama ini jauh di bawah UMR, jauh dari kata layak. Tapi mereka mendidik anak-anak kita dengan penuh dedikasi dan penuh kasih sayang. Nah, sekarang mereka dihadapkan dengan kondisi yang tidak menentu untuk nasib mereka ke depan. Please lah Pak Menteri, dipikirkan mereka. Dan perlu kita tegaskan, mereka itu bukan beban negara, tapi mereka adalah tulang punggung pendidikan kita. Dan kita mendesak pemerintah untuk 3 hal. Yang pertama adalah berikan kepastian kepada mereka yang konkret, bukan hanya sekedar janji. Dan yang kedua, buka formasi ASN yang cukup dan adil untuk semua guru honorer. Dan yang ketiga, jangan sampai kebijakan ini mengorbankan pendidikan di daerah 3T. Jadi Pak Menteri, selama ini para guru honorer sudah mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saatnya negara hadir. Jangan bingung Pak Menteri, kata Pak Prabowo, uang negara kita banyak. Buat MBG aja bisa, masa buat pendidikan nggak bisa? Dan untuk semua guru honorer, tetap semangat. Udah sering demo, serius nih, guru honorer tahun 2027 bakal ditiadakan. Terus nasib-nasib guru honorer yang ada gimana coba? Tega banget. Duh, Bapak Ibu guru, jangan salah paham dulu. Yuk simak penjelasannya. Emang rencana pemberhentian itu dijelasin dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026. Dalam surat tersebut, disebutin kalau mulai 1 Januari 2027, guru honorer atau guru yang bukan ASN nggak diperbolehkan lagi buat mengajar di sekolah negeri. Hets, bukan dibuang, apalagi dipecat. Tapi pemerintah lagi usaha banget nih gimana caranya supaya 237.146 guru honorer ini bisa jadi ASN. Terus sampai Januari 2027, nasib guru honorernya gimana? Selama 7 bulan ke depan, guru-guru honorer tetap bisa ngajar kok, dan dapat honor yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah belum punya cukup anggaran, pemerintah pusat juga bakal membantu ngasih tunjangan ke guru honorer yang udah punya sertifikat pendidik dan memenuhi jam kerja. Sementara itu, guru honorer yang belum punya sertifikat atau belum memenuhi jam kerja, tetap akan dapat bantuan insentif kok dari Kemendikdasmen. Nah, selama 7 bulan itu, para guru honorer juga bisa sambil mempersiapkan diri nih, biar makin mantep pas jadi ASN. Intinya, Bapak Ibu guru honorer jangan pada khawatir lagi ya. Semua lagi diusahakan, dan berdoa aja semoga berjalan lancar sesuai sama apa yang diharapkan. Tapi lewat usaha ini, jadi kelihatan banget gak sih kalau Presiden ternyata mendengar aspirasi dan kegalauan para guru honorer selama ini. 200.000 guru honorer terancam di PHK massal. 1 Januari 2027, pemerintah meminta seluruh guru honorer yang tidak masuk Dapodik itu tidak lagi mengajar. Padahal Bung Karno pernah berkata bahwa guru adalah soko bangsa. Guru adalah tiang penyangga bangsa ini. Guru adalah pelita bangsa. Kita mulai lupa jaksa yang menuntut keadilan hari ini, hakim yang memberikan keadilan hari ini, dan juga mereka pemimpin-pemimpin politik hari ini yang duduk di empuk di tampuk kekuasaan adalah dari bidannya guru, yang melahirkannya itu dari guru itu sendiri. Kalau guru 200.000 lebih kita di PHK, bagaimana nasib negara ini? Guru honor
honorer ini ada yang bergaji 100.000, 300.000, bahkan ada setiap hari melalui sungai untuk mengajar. Jangan sampai 200.000 ini di PHK massal, dan kita harus tetap menjaga martabat guru. Merdeka! Baik saudara-saudara sekalian, itu dia berita informasi terpanas yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih telah menonton dan nantikan berita informasi terpanas selanjutnya. Terima kasih.